Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Yarmuji wa Kiai Hamam Nasyuruddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakkuli. Faslun tawi iki kono fasal fit tawakkuli ing dalam mertelaake tawakal, pasrah, berserah diri. Sumala budali talibil minat tawakkuli fi talabil ilmi wala yatama li amri rizqi wala yusghila qalbahu bidzalika. Sumala buta mongko ora kena ora wajib nitoni ilmi kedue wong kang amrih ilmu, mahasiswa, santri, pelajar, minat tawakkul saking tawakal fi talabil ilmi ing dalam amrih ilmu, wala yahtamma lan aja nusahake sapa talabul ilmi li amri rizki maring perkarane rezeki, wala yusghilan aja ketungkul sapa talabul ilmi qalbahu yang atine talib bidzalika kelawan ngasilake rezeki. Kemudian bagi para pelajar, santri, siapapun yang sedang mencari ilmu, terutama ilmu agama, maka Syekh Yanuji menyampaikan wajib untuk tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan dan hasilnya itu hanya kepada Allah. Konsentrasi dan mengandalkan Allah ketika belajar, mencari ilmu, mondok, nyantri dan seterusnya. Kemudian tidak merisaukan masalah rezeki, dan jangan sampai hatinya gundah tersibukkan dengan urusan rezeki. Sehingga di sini saya ingin menyampaikan satu untuk tawakal, karena sebenarnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal maka Allah akan bahwa hasbuh, akan mencukupi, akan memberikan jalan keluar. Sehingga dengan kita mengandalkan kepada Allah, insya Allah segala urusan kita itu akan dimudahkan. Artinya apa? Jangan kemudian kalau mentang-mentang dan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan harta kita, ataupun mengandalkan teman-teman kita dan sebagainya. Tapi hati harus tetap tawakal, pasrah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, kita ikhtiar. Ya, jangan sampai muncul keakuan atau bahasanya ananiyah. Jadi karena aku, kepintaranku, kekuatanku, temanku, hartaku, jangan sampai. Tapi tawakal, serahkan pada Allah dengan tentu saja ikhtiar yang maksimal. Kemudian hati agar bisa tawakal juga mengosongkan hati dari tersibukkan, merisaukan masalah rezeki. Bagaimana kalau saya ngaji, kalau saya mondok, kalau saya nyantri, kemudian tidak bisa makan. Syekh Yanuji menyampaikan jangan risau. Karena apa? Selanjutnya diterangkan rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Al-Hasan Az-Zubaidi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allahu hammahu wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Rawa nyeritake sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Al-Hasani dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi kang bangsa Zubaid. Sapa kuwi sahibi Rasulillah, salah sini sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hanifah mendapatkan penghentikan dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi bahwa Rasulullah SAW paring dawuh man tafaqaha fiddin sapa wong ngalim ngerti temenan sapa man fitine ing dalam hukum-hukum Allah, barang siapa tahu faqih bab agama ulama ya alim ya menyibukkan dirinya dengan agama kalau fitinilah yang dalam agama Allah, orang yang menyibukkan dirinya alim kemudian ngerti mantafaqoha tahu tentang agama Allah, tahu syariat Allah, ya berusaha untuk menegakkan syariat hukum-hukumnya Allah, mengenalkan syariatnya Allah dan sebagainya. Barang siapa yang hidupnya itu diserahkan untuk ngopeni melihara agamanya Allah, kafallahu mongko nyukupi sapa Allah hammahu ing sejane, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi cita-citanya. Wah ini. Dan ditambahki warazzaqahu lan rizqani sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib saking papan kang ora dinyono-nyono, sekerine ora ngerti arah. Barang siapa orang itu kemudian faqih ngerti bab agama, maka Allah akan mencukupi kebutuhan, akan mencukupi cita-citanya dan memberikan rezeki dari arah mana saja, arah yang tidak dikira-kira. Nah ini menunjukkan bahwa menyemangati kita bahwa ketika kita belajar agama itu jangan khawatir masalah tidak punya rezeki, karena Rasulullah sendiri yang sudah menyampaikan bahwa ketika orang itu mengabdikan dirinya untuk agama, insya Allah itu akan mengabulkan apa yang menjadi cita-citanya dan memberikan rezeki dari arah mana saja. Amin ya. Jadi ini Rasulullah menghentikan Rasul dan kita harus iman, kita yakin, kita percaya, dan banyak sudah terbukti para ulama, para kiai, simbah-simbah pengasuh pondok pesantren itu walaupun tidak bekerja tapi tercukupi. Bahkan mungkin kalau kelihatan oleh orang awam itu ya mewah, punya mobil, punya rumah yang besar, mewah, indah dan lain sebagainya. Bukan karena kok kemudian karena mengambil syahriah dari santri, enggak, tapi Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana saja. Allah menggerakkan siapa yang memiliki kelebihan harta untuk disumbangkan, disedekahkan atau diberikan kepada para ulama atau kiai. Bahkan mereka akan sangat senang sekali kalau sedekahnya diterima oleh para kiai, para ulama itu. Sehingga ini menunjukkan kebenaran dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah fokus, sudah mengabdikan diri untuk agamanya Allah, maka cita-cita akan dipenuhi oleh Allah insyaallah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Fa inna man sahwala, fa inna man mongkostune wong kang ketungkul apa kalbu atine man birezeki kelawan rezeki minal qudi nyatane saking kekuatan wal kiswati lan sandangan kolama iku kolama kok sithik banget ya tafarahu oleh qabr sawaman li tahsile makarimil akhlaqi saking ngasilake pira-pira mulyane budi pekerti wa ma'alil umuri lan pira-pira luhure perkara
Sebaliknya jika orang itu sudah tersibukkan hatinya untuk mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang, mencari kekuatan, mencari sandang pangan, maka orang itu akan sedikit sekali punya waktu untuk menghasilkan akhlak yang terpuji dan kemuliaan. Nah, kebalikannya tadi, ketika orang sudah tersibukkan masalah rezeki, mencari rezeki, maka sedikit waktunya yang dia gunakan untuk mengejar menghasilkan budi pekerti yang luhur. Gila dengan tiga kaidah makarimi la tarhal li buhyati ada tinggal sira al makarima ing pira-pira kamulyan, mencari keduniaan, mencari kehormatan, mencari pangkat dan kedudukan. Latar hal ojo budal sira libuhyatiha krana amrih makarim, tinggalkan kemuliaan, tinggalkan mencari pangkat, tinggalkan mencari kehormatan, tinggalkan mencari kedudukan di hadapan manusia. Waqmud lan lungguh sira fa innaka mangusdune sira iku anta utawi sira iku ta'imun wong kang mangkane alkasi lan ana kang nyandangi. Duduklah karena sesungguhnya kamu itu ada yang mengurusi, memberi makan dan memberi pakaian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu saja tetap ada ikhtiar, ya, bisa ikhtiar, tapi kemudian tidak terus tidak ada ikhtiar sama sekali, ya. Dalam arti ketika kita masih dalam mencari ilmu, ya kita tawakal, pasrahkan pada Allah, atau kemudian kita khidmah kepada agama, berarti insya Allah nanti kemudian kita akan tercukupi. Pun kalau misalkan kita menjadi orang yang biasa, ya ada ikhtiar. Jangan diartikan dengan tawakal itu terus tidak apa-apa, yang tidak. Tawakal ba'da ikhtiar. Dan kita disarankan untuk tidak mencari kehormatan, kemuliaan, pangkat, kedudukan di hadapan manusia. Karena sebenarnya rezeki kita itu sudah ada yang ngatur. Waqmud fa innaka anta ta'imul kasih. Qala wasmatur sapa rajulun wong lanang limang suril halaji maring gawe mangsur tukang musane kafan kapas ausine wasiat sira ing ingsun faqala monggo ngendika sapa Mansur, iya nafsuka, ya utawi wasiat ingsun nafsu iku nafsuka nafsu ira ilam tastaghilha, lamun ora nungkulake sira ing nafsu saholatka mongko nungkulake apa nafsu ing sira. Fayambahi mongko sayukja likuli ahadin kedue wajiban sumung suwiji ayo sira ing yata nungkulake sapa ahad nafsu ing awake ahad bi amalil khairi kelawan pira-pira amal bagus hatta la tasghila sehingga orang ketungkol apa nafsuhu nafsune suwong mau bihawaha kelawan hawa nafsune diwasiatkan dinasabi oleh Kiai Mansur Al-Halaj bahwa kita disuruh untuk menjaga nafsu, ya. Disuruh untuk menjaga nafsu, karena jika nafsumu itu kau biarkan maka dia akan menguasaimu. Ilam tushilha sahwalatka, jika kau tidak menyibukkan diri maka nafsumu itu akan menguasaimu. Sehingga ini disarankan setiap orang itu untuk selalu beramal baik, beramal soleh, sehingga dia tidak
tidak tersibukkan oleh menuruti hawa nafsu. Orang itu kalau nganggur, maka dia biasanya punya pikiran yang aneh-aneh, punya keinginan yang aneh-aneh, maka dia akan tersibukkan untuk keinginan nafsu, sehingga ini disarankan untuk punya kegiatan amal soleh, amal bagus, amal baik, sehingga dia tidak disibukkan untuk menuruti hawa nafsunya. Wala yahtamal ngakilul amri dunya, wala yahtamalan lan yen ta ora merehatenke sapa al ngakilu sawang kang sehat akale li amri dunya maring perkara dunya, lian alhama krana setuhune merehatenake perkara dunya, wal hasanal nusah iku la yarudu ora bisa nolak al musibata ing bilahi. Jangan menyusahkan, memprihatinkan. Jangan menyusahkan tentang dunia, karena diprihatinkan pun itu tidak memberikan solusi, tidak bisa menolak musibah. Diprihatinkan pun juga tidak bisa menolak musibah. Wala yang faulan orang manfaati, tidak bermanfaat kita menyusahkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan hal dunia. Bal yatur malah balik melarati, bahkan memberikan madarat al-qalba ing ati wal ngaklalan akal, malah bisa membuat kerusakan di hati dan akal, wal badana lan awak dan badan, wa yakhullan rusakan apa ham gelisah, susah menyusahkan dunia bi amal khairi lawan pira-pira ngamal bagus. Wayah tamalan ingin tonusake sapa ngakil li amril akhirati maring perkara akhirat, sebaiknya dia mengusahakan fokus dirinya itu untuk tujuan akhirat, memikirkan akhirat, li annahu karena setuhne nyusahke akhirat, berarti akhirat itu yang fangu manfaati. Orang itu kalau menyusahkan hal duniawi tentang harta benda, sandang pangan dan lain sebagainya, maka itu tidak tidak bisa menolak musibah ataupun tidak berikan manfaat, tapi malah akan merusakkan hati, akal maupun badan. Nah, di sini sebaiknya orang itu orientasinya ke akhirat, karena itu akan lebih memberikan manfaat. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, tidak berlomba-lomba untuk mencari dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Saya kira itu semoga bermanfaat. Intinya adalah satu, ketika kita belajar maka kita disarankan, dinasihatkan untuk tawakal, berserah diri kepada Allah, kemudian tidak menyusahkan dunia, masalah rezeki, karena insya Allah Allah akan mencukupi ketika kita fokus kita untuk khidmah kepada agama Allah. Demikian sebuah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.